Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Chandra Kirana, NIM 181022943, akan menampilkan video tutorial pembelajaran bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Berikut videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di pembelajaran bahasa Indonesia yang berada di kelas pada hari ini. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini adalah teks prosedur kompleks. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Jadi teks prosedur itu adalah langkah-langkah teks yang menjelaskan terkait langkah-langkah. Contohnya seperti cara membuat mie instan. Nah, itu adalah teks prosedur kompleks. Itu pengertian dari teks prosedur kompleks, yaitu langkah-langkah. Pengertian dari teks prosedur kompleks itu adalah langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Contohnya seperti cara membuat mie instan, cara bahan-bahan makanan yang ada di, contohnya di jajan. Di jajan itu ada namanya cara membuat jajan A, cara membuat jajan B. Nah, seperti itu. Selanjutnya, baik, apakah untuk pengertian dari teks prosedur dapat dimengerti? Ya. Nah, sudah dapat dimengerti. Nah, ketika sudah mengerti tentang pengertian teks prosedur, kita menuju ke tujuan. Tujuan dari teks prosedur adalah memberikan penjelasan terkait langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Contohnya, penjelasan terkait langkah-langkah membuat mie instan. Penjelasan atau terkait pembuatan suatu produk atau yang lainnya. Nah, jadi untuk tujuannya teks prosedur itu menjelaskan atau penguat sebagai penguat teks prosedur itu. Nah, penguat langkah-langkah. Jadi di situ dijelaskan penjabarannya, bagaimana cara-cara membuatnya, bagaimana langkah-langkahnya, seperti itu. Nah, itu tujuan dari teks prosedur. Nah, di situ jadi dijabarkan sedemikian rupa. Ya, untuk teks prosedur dan tujuannya apakah sudah bisa dimengerti? Sudah. Nah, sudah. Nanti untuk di belakang ini akan ada pertanyaan dari saya untuk siswa-siswa. Terima kasih. Karena untuk penjelasan yang pertama dan kedua sudah jelas, kita menuju ke struktur penjelasan yang ketiga, yaitu struktur teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks memiliki 3 struktur, yaitu yang pertama bagian tujuan, yang kedua material, dan yang ketiga langkah-langkah. Ya. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan itu bisa digunakan dalam teks prosedur kompleks, biasanya digunakan dalam tema. Contohnya, cara membuat mie instan. Nah, cara membuat mie instan itu adalah tujuan. Tujuan tercapainya suatu langkah-langkah tersebut. Nah, yang pertama adalah tujuan, yang biasanya dicantumkan pada tema. Ya, jelas? Yang biasanya dicantumkan pada tema. Yang kedua yaitu material. Material itu adalah suatu alat-alatnya. Nah, di sini di teks prosedur kompleks ini biasanya ada juga yang tidak bahan-bahan atau alat-alat. Biasanya di teks prosedur kompleks ini ada juga yang tidak menggunakan bahan-bahan. Ya, jadi tidak mesti teks prosedur kompleks itu ada bahan-bahan, tapi selalu ada alat-alat. Nah, mengerti di sini adalah material.
langkah-langkah untuk membuat mie instan contohnya. Jadi mulai dari bahan-bahan, alat itu dicantumkan di situ. Nah, langkah-langkahnya contohnya seperti ini. Setelah menyiapkan wajan atau tempat untuk membuat mie instan itu, nyalakan kompor. Setelah menyalakan kompor, tunggu air sampai mendidih. Setelah air mendidih, masukkan mie instan dan seterusnya. Nah, itu namanya langkah-langkah. Mengerti? Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ciri-ciri teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks memiliki banyak ciri. Ya, yang pertama yaitu menjelaskan langkah-langkahnya pasti, karena di pengertiannya tadi adalah teks prosedur kompleks yaitu menjelaskan terkait langkah-langkah pembuatan suatu yang ingin dicapai. Nah, yang kedua yaitu objektif. Ya, objektif. Jadi nggak ngapusi lah. Ya. Atau real atau nyata. Ya. Terus yang ketiga aktual sendiri itu nyata dan kalau dilanggar itu bakal nggak jadi tapi tidak sesuai keinginan. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu logis. Ya, itu untuk ciri-cirinya. Ciri-ciri dari teks prosedur kompleks banyak, tetapi yang bisa dimengerti atau yang bisa kita cerna yaitu yang sedemikian ini. Baik, untuk yang kelima yaitu kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan pada teks prosedur kompleks itu ada, yang pertama ada konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi yaitu kata hubung. Ya, konjungsi adalah kata hubung. Nah, kata hubung biasanya digunakan pada, contohnya yaitu bahwa dari kata hubung itu sendiri yaitu lalu, terus kemudian, dan lain sebagainya. Jadi kata hubung menyambungkan antara satu kalimat dan kalimat yang lain. Ya, contohnya Aurel pergi ke pasar, lalu ibu masak di dapur. Nah, itu namanya kata hubung. Ya. Nah, yang kedua yaitu untuk kaidah kebahasaannya ada kata kerja. Nah, kata kerja biasanya digunakan dengan akhiran tanda baca seru, yaitu menyuruh. Nah, di dalam langkah-langkah itu pasti kita menyuruh audiens atau teman kita yang melihat kita, ya kan? Contohnya cara membuat mie instan tadi. Nah, nggak mungkin pasti kita menjelaskan seperti ini. Tuangkan air secukupnya. Nah, terus setelah masak langsung dimakan. Nah, itu namanya kata kerja. Mengajak. Ya, bisa mengajak dan bisa juga yang lainnya. Yang penting kata kerja. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu partisipan. Nah, partisipan adalah teman kita, teman sejawat. Ketika kita menjelaskan tentang teks prosedur, cara membuat mie instan kayak seperti ini, ya, cara tutorial pembelajaran. Kalau tidak ada audiens atau partisipan tidak akan berjalan. Nah, seperti itu. Partisipan adalah teman atau orang di sekitar.
teks prosedur kompleks. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan jika ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Sekian tugas tutorial pembelajaran dari saya untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.